Ups, ngopi bareng biar pinternya juga bareng. Nah, bintang tamu kali ini kedatangan dari operator senior. Oh, pasti tahu kalau ya dengan bintang tamu kita ini. Patri, Ya, sehat? alhamdulillah. Oh, Semoga kita sehat selalu sebagai operator, melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. iya nyasar sini Patri. Alhamdulillah. Kami SD ini terkenal istilah pelapa. Ini no, pasti SD apa namanya itu? SD Imbas. SD Imbas ya? Nah, kita bahas tentang nggak kalah serunya dengan PPG, NRG. Kemarin-kemarin kan banyak yang Pak PPG mau mana itu, pokoknya banyak. Nah ini kita bahas tentang ada statement dari Menpan penghapusan honorer, ya. Kayak mana itu penjelasannya Pak? Ya, terima kasih Pak Akbar. Pak Akbar adalah the best host yang ada di operator sekolah. Beliau multi talent, sudah sebagai operator dengan tugas dapodik dan yang online lainnya. Ternyata dibalik talent dia sebagai OPS, ada yang simpan talent dia sebagai host. Baru ini bintang tamu yang muji. Jadi Pak Akbar, benar apa yang disampaikan oleh Pak Akbar, bahwasanya beberapa hari yang lalu Menteri PAN Pak Cahyokumolo sempat memberikan statement yang bikin gejolak, sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman, ketar-ketir di Kota Palembang, bahwasanya tenaga honorer yang ada di seluruh instansi pemerintah itu bakal dihapus, bakal dihapus, dan tidak lagi ada istilah honorer di instansi. Jadi di instansi itu hanya ada ASN yang terdiri dari PNS dan P3K. Jadi bingung ya. Penghapusan honor itu berhenti apa tadi? Nah itu jadi tanda tanya untuk teman-teman. Nah, menyikapi itu bapak-bapak, ibu-ibu, sesama rekan-rekan honorer, terutama kita yang tenaga pendidikan ataupun guru juga yang tergabung dalam instansi dinas pendidikan. Tentunya dalam sekolah itu ada guru, ada tenaga pendidikan seperti tata usaha, pengawas sekolah, satpam, pustakawan, penjaga sekolah, atau siapapun yang berperan penting dalam kegiatan belajar mengajar. Karena apa? Guru tanpa topangan atau sumbangsi dari tenaga usaha itu tentunya akan membuat konsentrasi dari tugas mengajar akan terbengkalai. Jadi Pak Akbar, kita sudah berusaha untuk mencari informasi ke pihak yang terkait masalah yang disampaikan oleh Pak Akbar. Kemarin kita sudah masukkan surat permohonan audiensi kepada Pak Bali, Ibu Wawaku, dan juga Kepala Badan Kepegawaian. Ini menunggu yang namanya audiensi itu. Kita harus cek ibaratnya kita harus jemput bola, pasti. Jangan hanya menunggu di telepon ini. Kita harus jemput bola, kita temu di mana. Nah, kami juga sempat berbincang santai dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Bapak Majuto, sehari setelah statement itu keluar dari Menpan, dan itu heboh di seluruh IG, Facebook, pernyataan dari Menpan. Kami sempat sharing, Pak, bagaimana nasib kawan honorer yang belum lulus P3K tetapi sudah keluar statement seperti itu.
Dan Bapak alhamdulillah kepala dinas kita dia punya pemikiran untuk itu. Ya. Jadi dia menjawab kalau memang ada jalan ya, untuk kita mengusulkan formasi khusus tenaga kependidikan, kenapa tidak? Ya. Dan pada saat itu beliau memang bersiap-siap untuk Zoom meeting dengan Gubernur depan hari itu, tapi ditunda karena sesuatu yang lain hal oleh pihak apa namanya bandara sehingga dibatalkan. Jadi apa namanya tindak lanjut dari pernyataan Menpan ini kita tidak tinggal diam Pak. Pasti. Tentunya yang akan menimbulkan gejolak. Kita akan terus bergerak mencari kejelasan nasib dari kawan-kawan ini, terutama para operator sekolah yang kita tahu bahwa operator sekolah ini adalah jantungnya, tulang punggungnya sekolah. Kenapa saya berkata seperti itu? Bapak-bapak, ibu-ibu operator sekolah tentu menyadari bahwa tugas berat yang kita emban itu menyangkut nasib banyak orang di lingkungan sekolah. Dan kita sama-sama tahu bahwasanya beban kerja operator sekolah itu berat. Dan itu dipahami oleh para pasti. Jadi yakinlah pada bapak-bapak ibu, kami dari forum honorer kategori 2, honorer non kategori, dan termasuk juga kita ada Kops ya, Pak Chandra yang memandui, kami terus akan bergerak dan menyangkut bola. Dan ini juga informasi penting ya Bapak Ibu. PGRI Provinsi Sumatera Selatan setelah mendengar dari pernyataan itu bergerak menyikapi dan insya Allah kami mohon doanya hari Senin insya Allah tanggal 31 Januari 2022 kita akan bertemu bertemu massal bersama 3 orang narasumber. Yang pertama adalah insya Allah kalau memang Pak Wali memiliki waktu adalah Pak Wali yang akan kita undang. Kalau memang tidak bisa, kemungkinan besar adalah Ibu Wahyu. Dan ini sudah kita Pak Kadin juga sudah memberikan informasi, tapi belum waktunya, jamnya itu belum bisa kita pastikan karena kita harus mengikuti protokoler dari Pak Wali atau Bu Wahyu. Yang kedua adalah narasumber kita Bapak kita sendiri, yaitu Bapak Ahmad Junito, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang. Dan yang ketiga adalah ini uratnya kepegawaian, jadi Kepala Badan Kepegawaian BKPSDM Kota Palembang Bapak Ariza Pak Repri. Nah itu insya Allah kita laksanakan hari Senin 31 Januari 2022. Untuk waktunya sementara baru ditetapkan oleh pihak sana protokoler itu tanggal jam 13.30 siang di Gedung. Dan ini tidak semuanya kita karena kondisi pandemi masih berlangsung, apalagi munculnya varian Omicron. Sebenarnya kapasitas kan guru itu kita tahu itu 700, tapi diminta maksimal 400. Jadi 18 kecamatan itu wajib mengirimkan perwakilannya, nah itu di LK2 atau non K2. Juga apa namanya dari SNWI itu apa yang namanya apa namanya SNWI itu lupa yang dikomandoi oleh Ibu Susi ya. Itu 35 plus ke atas. Nah jadi Pak Akbar kita sama-sama memahami kondisi kawan-kawan sekarang, tentunya kegelisahan menanda antara kawan-kawan kita yang non-PNS di dinas pendidikan, karena ini juga jadi polemik. Kenapa jadi polemik? Syarat P3K adalah harus terdaftar di Dapur S1.
untuk guru, Untuk guru. D3 untuk Teknik. teknik. Teknik pendidikan. Dan ini kita coba meminta kepada kepala dinas, dan kepala dinas juga akan meminta kepada Menpan. BKPSDM untuk jenjang pendidikan untuk operator sekolah. Ini kan tidak seluruhnya sarjana, Benar. Ada yang ada yang SMA. Kenapa mereka SMA? Skill yang mereka punya pada waktu itu dibutuhkan. Jadi mereka belajar secara otodidak, Ya, kemampuan mereka otodidak yang tidak didapat dari bangku kuliah. ya. Nah itu yang akan kita terus coba untuk lobby, terus kita kejar ya. Paling tidak walaupun tidak sarjana, masa kerja. Masa kerja. Gitu kan ya. Nah masa kerja itu kalau kita berpatokan ke undang PP 48 tahun 2005 itu usia 35 tahun itu minimal masa kerja 5 sampai 10 tahun. 5 sampai 10 tahun. Ya. Untuk yang ada jenjangnya itu, yang usia 40 tahun itu minimal masa kerja 10 sampai 15 tahun. Ya. Untuk yang 46 tahun, 40 tahun sampai 46 tahun minimal masa kerja 15 sampai 20 tahun. Jadi silakan Bapak Ibu hitung masa kerja masing-masing. Oh. Berapa sudah berapa tahun? Pak Akbar mungkin sudah 25 tahun. Umur ya beda. Umur. Ya. Jadi ini asing untuk kita ngomong. Jadi Ya. tentunya kawan-kawan bertanya Pak Akbar ya. Mana Pak formasi yang bakal ada di P3K? Apakah ada Iya. untuk teknik? Nah, ada Itu ya kan. tanda besar kan? Masih banyak bertanya kan. Masa guru terus, bisa terus nah, gitu kan ya. Jadi Pak Akbar ini baru rencana dari Ya, Dinas karena- Pendidikan, ya, benar. dari Dinas Pendidikan Kota Palembang bahwa nah ini kita berharap ya, kita berharap Ya, benar. segera bisa direalisasi oleh pihak BKPSDM dan di-ACC oleh Kemenpan. Karena setelah dari statement itu ada juga rapat komisi ya, Ya. masalah tentang pengangkatan juga P3K Ya. untuk operator, TU, pustakawan, penjaga sekolah, betul kan ya? Jadi yang bertugas Iya. di sekolah selain dari Nah, guru. ya mudah-mudahan itu Ya. terwujud pasti. Nah, jadi ini bincang-bincang santai dengan Pak Kadivita bahwasanya beliau menyampaikan ini rencana aku Pak Tri untuk satu SD wajib memiliki satu Operator wajib, wajib, berarti tidak boleh dua, tidak boleh dua, apalagi tiga kan? lagi tiga. Iya. Sampai centong. Iya. Jadi kita itu satu SD kita ada berapa? 249. Di 249 itu beliau berusaha semaksimal mungkin untuk mengusulkan satu sekolah SD Satu satu. operator. Benar. Untuk SMP pun sama. Satu SMP itu satu operator. Ya, penjaga sekolah juga. Kalau SD 24 kalau di SD itu sudah ada yang PNS P3K, yang sekolahnya berarti Iya. itu tahunnya 24 tahu kalau di lapangan ada kepala sekolah itu yang tidak ada statusnya Penjaga sekolah, benar-benar. Nah, itu untuk penjaga sekolah di sini. Pustakawan juga kayak gitu. Pustakawan dia masuk ke TU ya, TU. Oh, pustakawan masuk ke TU. TU ya, jadi TU. Kalau untuk jenjang SD penjaga sekolahnya satu, operatornya satu, TU juga satu. Oh, TU. Ini rencana dari tadi.
Ini baru dari ini. Kita tidak tahu apakah itu memang diusulkan. Apa itu melihat dari rasio sekolah, maksudnya kayak gini. Setiap sekolah itu kan beda-beda siswanya. Iya benar. Ada yang di bawah Ya. 500, artinya rasionya kayak gini. Di bawah 500 TU-nya 1, ya kan? Ya. Di atas 500 TU-nya 2, Ya. gitu kan? Di atas 1000 3. 3, gitu kan? Apakah itu melihat rasio? Kalau kita bersiswakan ke peraturan dari Menteri yang kami lupa namanya itu tahun 90, memang 300 anak itu harus dilayani oleh satu orang TU. Jadi kalau di sekolah itu misalkan SD Pak Akbar jumlah siswanya 900, dia butuh 3. Butuh 3. Ya, Itu kan di atas 500. ya 300, 1, 300, 600, 2, Ya. 900 berarti 3. Di luar apa? Berapa? Itu mulai menariknya kan. Jadi untuk guru kelas itu juga beliau sudah mengusulkan, untuk guru agama juga beliau sudah mengusulkan, untuk guru PJOK dia juga sudah mengusulkan. Ya. Jumlah Berarti kalau guru agama itu kan ke kemana? sekolah kan? Apakah masuk ke ini juga atau dari kemana? Kita P3 tahun kemarin bisa loh. Ah, Guru kemenang kan? ya. Jadi itu beliau lah yang Ah. yang baru SNWI, karena ketua Akademi SNWI Muslim. SNWI itu ketuanya guru PSD dan sama itu susah. Artinya guru agama masuk ke kita. Ya, Gitu ya. mah kita usulkan. Kita usulkan. Memang Masih tetap kita usulkan, Ya. walaupun dari Dari Kemenag. Kemenag. Oh, gitu. Karena seperti 2013 ya, tes K2 yang jadi PNS sekarang, guru agama awalnya itu NIP-nya NIP 13, ya kan? 131. 131, benar. Bunga ya dikonversi berdasarkan tanggal lahir ya. Masa pengangkatan. Kan yang mengadakan itu pemerintah kota Pak. Ya. Tapi ternyata datanya masuk ke pemerintah kota. Ya kan? Ya, benar. Berarti tidak mustahil pemerintah kota dinas pendidikan untuk mengusulkan itu. Ya. Nah, kita tentu masih ingat beberapa hari kemarin Pak Nawawi minta rekap ini kan, Mereka jumlah guru, Ya. jumlah pegawai dan sendiri, terus kebutuhan analisis ya, yang pensiun 2022 berapa, Ya. dan itu sudah masuk dalam usulan dinas pendidikan. Insya Allah Ini melihat pensiun ya, guru juga kan. kita tidak memungkiri bahwasanya di tahun 2022 banyak guru yang pensiun Pak. Pasti. Biasanya itu yang Iya. pasti impres. Ya, di impres yang tahun 75 kan, Lima. itu mereka pensiun masa. Sudah banyak sekolah-sekolah mengusulkan ke bidang pendidikan, dinas pendidikan bahwasanya kekurangan guru, terutama mereka yang sebenarnya dengan kata Pak Akbar itu di impres tahun 75 itu kan. Ya. Tapi kayak si Pak Akbar ada yang pensiun. SD impres sudah hampir habis. Sudah hampir habis di SD. Di SD sini operatornya pensiun kalau nggak salah. Ampun. Opa di kopi lagi. Jadi nanti pada saat acara hari Senin kita dengarkan berapa jumlah formasi yang diusulkan Bakal diusulkan oleh dinas dinas pendidikan. pendidikan. Tapi sebagai apa namanya clue bahwasanya operator sekolah itu sudah masuk dalam usulan. Kalau kemarin ada ganti itu Pasti. Uang pasti hanya. ya. Terus ini dong. Ya. Itu. Nah kemarin juga ada informasi di Kominfo yang kondanya sudah diperpanjang kontrak. Ya, baru kemarin Ya, juga ada penandatanganan kontrak. Jadi dari statement Menpan itu ada beberapa, karena ini kan baru sebatas lisan, Lisan. belum ada
apa Tulis. namanya ya turunannya Turunan. ke pemerintah kota, ke daerah-daerah kabupaten kota. Jadi mereka beranggapan ya masih berpatokan pada payung hukum yang lama. Nah, Ya, dan mereka tenaga kontraknya kan udah habis Pak Akbar. iya. Kalau mereka di kontrak baru itu mereka harus royaltinya dari mana? Benar. Dan kami juga sempat dapat informasi bahwa pihak pemerintah kota kita secara halus menolak statement ya, pernyataan dari Menpal tadi, karena memang tenaga honorer itu berperan penting, mereka dibutuhkan pasti. Nah, sekarang apa yang menjadi landasan dari Menpal mengeluarkan pernyataan itu? Ternyata banyak laporan yang masuk, maaf bukan kami merendahkan Iya. PNS ya, kita sama tahu bahwasanya yang paling banyak turun itu yang non PNS. Iya. Dan itu membuat apa namanya tim yang melakukan survei mendadak itu apa namanya menyampaikan keluhan mereka ke tim audit yang datang, misalkan si ini dan ini ngomong kamu misalkan Ya. oh pak si ini gawe kan tim BNN Ya. Ada yang kayak gitu. iya ada, kita tidak munafik, ada tamu misalkan ini mana oh itu pak ini mana ini pak mana BNS nya Ya. PT pak BNS itu datang. Yang jago sekolah kan harus datang pagi kan? Pasti, karena dia orangnya Aku buka pintu, buka kelas, gerbang, kan, segala macam. Jadi artinya timbal balik lah ya. Ya. Jadi Pak Akbar yakinlah kita sama-sama berjuang, tidak diam diri dengan keadaan kita sebagai operator. Kami berpesan kawan-kawan operator untuk tetap semangat bekerja, tunjukkan kualitas kita. Bahwasanya memang operator ini punya kualitas dan bisa dipertanggungjawabkan. Pasti. Dari apa? Pastikan data politik tervalid. Itu. Karena operator punya peran penting. Ya, operatornya peran penting banyak. Banyak. Tukang ngukur rusak, Iya, pasti. ya kan? Ya. Benar. Rusak sentimeter siapa yang ngukur? Operator. Ya kan? Benar. Iya. Tukang ngukur kepala kuda siapa? Operator. Tinggi badan? Operator. Lingkar perut? Operator. Sertifikasi? Operator. Kepala cair? Diam. Dia. Operator. Tapi operator uangnya sejahtera. Ya. Uangnya sejahtera. Walaupun gajinya besar dan cukup untuk mencukupi. Jadi salam satu data tuh benar. Salam satu data. Ini OPS, kopi bareng. ngopi bareng. Walaupun kopinya tidak bareng. Tapi setidaknya Pak Kadin kita ngusul untuk tenaga operator ya. Ya. Artinya kan operator ini ada sedikit gimana ya? Kegembiraan lah, Semangat. Nah, walaupun baru diusulkan, artinya kan perjuangan. Ya. Ya. Minimal ada perhatian. Nah, ini kan ada perhatian, wih, kami jadi perhatian. Ya. Kita makan lo, Ya. kan kayak gitu. Jadi tidak dibayar dulu. Iya. Jadi kan Pak Kadin itu mengusulkan biar kami ini mungkin semangat Untuk bekerja. karena beliau memahami, mengetahui bahasanya operator ini perannya sangat penting. Dan setiap kali bertemu dia ngomong itu, termasuk juga dengan pimpinan sekolah. Ya. Kalau operator ini diingun kamu nih, Iya. dengan Iya. Benar.
setidaknya kami sebagai operator ini sedikit gembira dengan adanya usulan dari Pak Kadin untuk formasi P3K 2022, apalagi 2022 ini kan pasal diusulkan. Cuman kita kemarin dia sudah cepat kecewa ya, kenapa pada saat pemerintah pusat membuka keran 1 juta guru, Palembang cuma dapat 500. Iya, Ya kan dia ngomong itu dengan guru. iya, Tapi itulah dia tetap berusaha. Ya syukuri kan tidak dapat 500. Penting. masyarakat ya, iya benar. Jadi Kita kalau ada lagi tambah lagi, nah itu kan. Iya. Jadi itulah Pak Akbar, pesan kami kepada kawan-kawan operator tetap semangat bekerja, Ikhlas, ikhlas seperti moto Kemenak adalah ikhlas beramal. benar. Ikhlas beramal, Ikhlas pasti. di dalam kehidupan dengan apa namanya doa. Ya doa itu senjata umat muslim Pasti. tidak kate yang mampu menandingi kekuatan doa. Ya, benar. Itu benar. Jadi setiap usaha itu harus diiringi dengan doa. Nah, psikologi pesan jangan teman-teman cuci piring. Kenapa itu? Pesan ayu rumah itu. Kenapa punya teman cuci piring? Pakai tulisan PNS sama P3K di tangan tuh hilang. Kita sabun. Nah, sabun. Kan kepala sudah ibarat pepatah itu sudah menjadi garis tangan. Garis tangan. Tertulis di garis tangan. Tertulis di garis tangan dan PNS. Nah. Cuci piring jangan Jadi itu ya buat kawan-kawan, sedikit kegembiraan yang kita rasakan sekarang. Pak Kadin sedang berusaha untuk mengusulkan ya, mengusulkan formasi P3K. Semoga itu terlaksana, terwujud, terrealisasi. Jadi mungkin operator ini tidak lagi ganti-ganti. Ya, Itu kan ya? ya Kadang-kadang tujuannya itu. tujuannya itu. Jadi kadang-kadang 1 bulan jadi operator nggak tahan dengan operator, gaji berhenti. Jadi artinya kalau sekolah itu pengen bagus, operator itu harus bertahan. Ya. Jadi kan kalau misalkan operator baru belum 1 bulan dia mengerjakan bertugas sebagai operator, belum tentu 1 bulan itu sekolah itu bagus. Artinya kan pasti ada tempo waktu gitu kan. Jadi mungkin itu juga ya, biar salah satu operator itu bertahan betah karena diperhatikan. Diperhatikan, di kusuk-kusuk, di manja-manja. Sudah depan. Oke, ada lagi Pak Tri yang Ya, bisa mungkin. disampaikan? Ya intinya seperti itu. Kawan-kawan semangat, jangan lupa lagi kalau ada undangan dari Kops ya, komunitas operator sekolah yang dikomandoi oleh Pak Chandra dan kawan-kawan Pak Ari, Pak Agustian, Pak Jo Kartono, Jo Adi Saputra. Kalau dia ngomong Jo Adi Saputra. Sikot lagi kami sikotnya. Salah sebut Akbar ini Akbar Kamandanu apa kabar Akbar Kandaimu. Kandaimu. Ah, itu marga kita itu. Oh Iya. Jangan salah sebut, bahaya. masalah di HP Akbar Kamandanu buatnya pecah dalam drama kolosal Iya. Bukan layangan putus itu. Oke ya, mungkin itulah berbincang sore ini dengan operator senior kita. Sedikit banyak kita tahu ya kan, tujuan adanya tujuan penghapusan itu ya, penghapusan honorer. Mungkin itu saja ya, teman-teman. Tolong like and subscribe. Tolong like
like, share, share. Apa nih? Like, share, and subscribe. Oke ya. Mungkin itu. Kopi bareng mantap. Ya, oke. Mungkin itu saja ya. Sore ini kita berbincang santai dengan operator senior kita. Oke, selamat sore. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu. Salam saudara.